Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabar kalian semua? Saya berharap kalian tetap sehat dan tetap semangat. Perkenalkan, nama saya Anissa. Saya mahasiswa PLP dari Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Tadulako. Di sini saya akan mengajar melanjutkan materi sebelumnya, yaitu materi yang akan kita bahas hari ini, gerak jatuh bebas. Namun, sebelum kita masuk ke materi, terlebih dahulu kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, untuk mempersingkat waktu, baiklah kita akan masuk ke materi. Namun terlebih dahulu, saya akan memaparkan tujuan dari materi pembelajaran ini. Yaitu yang pertama, kita akan mengetahui apa yang dimaksud dengan gerak jatuh bebas. Kemudian yang kedua, kita akan mendeskripsikan syarat terjadinya gerak jatuh bebas. Dan yang ketiga, kita akan mengamati gambar atau peragaan yang akan kita lakukan mengenai gerak jatuh bebas. Nah, mungkin di antara kalian ada yang sudah tahu apa itu gerak jatuh bebas. Atau mungkin di antara kalian ada yang sudah tidak asing dengan yang namanya gerak jatuh bebas. Baiklah, saya akan memaparkan kembali apa yang dimaksud dengan gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas atau biasa disingkat dengan GJB ialah gerak yang hanya dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi. Nah, syarat utama benda mengalami yang namanya gerak jatuh bebas adalah kecepatan awal benda sama dengan 0 atau benda bergerak tanpa kecepatan awal. Gerak jatuh bebas adalah contoh dari gerak lurus berubah beraturan. Jika diperhatikan, arah gerak jatuh bebas selalu searah dengan percepatan gravitasi bumi. Oleh karena itu, gerak jatuh bebas termasuk dalam GLBB dipercepat. Nah, pada gerak lurus berubah beraturan, gerak benda mengalami percepatan jika nilai percepatannya itu positif atau diperlambat jika nilai percepatannya itu negatif. Gerak benda yang mengalami percepatan biasanya itu disebut dengan GLBB dipercepat. Sedangkan gerak benda yang mengalami perlambatan biasa disebut dengan GLBB diperlambat. Nah, seperti diketahui bahwa gerak jatuh bebas itu memiliki arah yang vertikal. Nah, untuk gerak vertikal sendiri terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama gerak vertikal ke atas dan yang kedua gerak vertikal ke bawah. Nah, untuk gerak vertikal ke atas sendiri adalah gerak suatu benda yang dilempar secara vertikal ke atas dengan kecepatan awal yaitu 0 dan percepatan saat turun kembali. Nah, gerak vertikal ke atas mempunyai rumus sebagai berikut, yaitu VT sama dengan V0 dikurang GT. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurang 2 dikali G dikali H. H sama dengan V0T dikurang 1/2 GT kuadrat. Nah, ini adalah rumus untuk gerak vertikal ke atas. Nah, di titik tertinggi benda, kecepatan awal benda adalah 0. Nah, berdasarkan keterangan tersebut, persamaan dari gerak vertikal ke atas dapat kita simpulkan sebagai berikut, yaitu di sini T naik sama dengan V0 per G. Kemudian H max sama dengan V0 kuadrat per 2 dikali G. T naik ini yaitu waktu pada saat pelemparan bola hingga benda atau bola tersebut sampai ke titik tertinggi. Nah, untuk H maksimal tersebut jarak yang ditempuh benda hingga sampai pada titik tertinggi. Nah, pada saat benda tersebut mulai turun, persamaannya itu sama dengan gerak jatuh bebas. Nah, jika persamaan gerak jatuh bebas
vertikal ke atas rumusnya seperti ini, maka pada saat turun rumusnya pun sama. Hanya saja di sini dia diganti. Jadi bukan T naik, T turun. Jadi di sini rumusnya seperti T turun sama dengan V0 per G atau akar 2H maksimum per G. Nah, ini untuk rumus pada saat benda mulai turun. Jadi, kita bisa simpulkan bahwa waktu benda saat naik dengan waktu benda saat turun itu sama jika tidak ada gaya lain yang mempengaruhi. Nah, sedangkan untuk gerak vertikal ke bawah adalah gerak suatu benda yang dilempar secara vertikal ke bawah dengan kecepatan awal dan dipengaruhi oleh percepatan. Nah, untuk rumus gerak vertikal ke bawah sendiri yaitu sebagai berikut. Vt sama dengan V0 ditambah G dikali T. H sama dengan V0 dikali T ditambah 1/2 G dikali T kuadrat. Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 dikali G dikali H. Nah, ini untuk rumus gerak vertikal ke bawah. Nah, seperti kita ketahui, untuk gerak vertikal ke atas tadi yaitu keterangannya sama. Untuk H di sini yaitu H maksimal. Sedangkan untuk V0 yaitu kecepatan awal. Untuk T sendiri yaitu selang waktu dari titik pelemparan hingga mencapai titik yang paling bawah. Nah, untuk 1/2 GT kuadrat, G itu adalah nilai gravitasi. Sedangkan di sini V0 kuadrat yaitu nilai kecepatan awal di sini dikalikan 2. Nah, sedangkan 2 dikali G dikali H merupakan rumus dari gerak jatuh bebas. Nah, untuk meningkatkan pemahaman kalian tentang gerak jatuh bebas, coba perhatikan gambar berikut. Dapat kita perhatikan, ini adalah sebuah benda yang dijatuhkan dari ketinggian tertentu hingga dia menyentuh tanah. Nah, dapat dilihat dari gambar tersebut, lamanya benda di udara hanya dipengaruhi oleh ketinggian dan percepatan gravitasi bumi. Nah, pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang syarat terjadinya gerak jatuh bebas. Seperti kita ketahui, syarat terjadinya gerak jatuh bebas adalah kecepatan awal sama dengan 0. Nah, secara matematis, hubungan antara rumus gerak lurus berubah beraturan dan syarat terjadinya gerak jatuh bebas didapatkan persamaan sebagai berikut. V sama dengan V0 ditambah AT. Nah, jika kecepatan awalnya sama dengan 0, maka kita tuliskan seperti ini. Sama dengan 0 ditambah AT sama dengan AT. Di sini untuk persamaan 1. Nah, kita ingat kembali rumus persamaan jarak pada gerak lurus berubah beraturan. Seperti ini, S sama dengan V0T ditambah 1/2 AT kuadrat sama dengan, di sini kita ganti nilainya jadi 0 karena di sini yang ditanyakan kecepatan awal dan seperti yang kita ketahui tadi, kecepatan awalnya sama dengan 0. Berarti 0 ditambah 1/2 AT kuadrat sama dengan AT 1/2 AT kuadrat. Ini untuk yang persamaan
kedua. Oleh karena itu, gerak jatuh bebas memiliki arah yang vertikal. Maka, simbol jarak S bisa diganti dengan simbol H atau ketinggian. Sedangkan percepatan A bisa diganti dengan G. Dengan demikian, untuk persamaan 1 dan persamaan 2 didapatkan rumus sebagai berikut. Yaitu V sama dengan GT, H sama dengan 1/2 GT kuadrat, atau T sama dengan akar 2H per G. V sama dengan G dikali akar 2H per G. V sama dengan akar 2 dikali G dikali H. Nah, untuk persamaan 1 dan 2, kita dapatkan rumusnya seperti ini. V sama dengan akar 2 dikali G dikali H. Nah, kecepatan akhir benda yang mengalami gerak jatuh bebas hanya dipengaruhi oleh dua, yaitu A. Percepatan gravitasi dan ketinggian. Untuk penerapan gerak jatuh bebas dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa lihat fenomena buah yang jatuh dari pohonnya. Atau misal di sini, saya memiliki 2 buah benda yang masanya berbeda. Kemudian, saya jatuhkan dari ketinggian yang sama. Nah, gerak jatuh bebas yang terjadi pada 2 buah benda tersebut hanya dipengaruhi oleh ketinggian dan percepatan gravitasi. Untuk massa yang ada pada benda tersebut tidak sama sekali berpengaruh pada gerak jatuh bebas. Karena seperti yang kita ketahui, syarat gerak jatuh bebas yaitu kecepatan awal sama dengan 0. Untuk lebih memperjelas, saya mengambil satu contoh soal, yaitu misal sebuah kelapa jatuh dari ketinggian 5 meter. Di sini misal kita ambil contoh soalnya, sebuah kelapa jatuh dari ketinggian 5 meter. Nah, yang ditanya, berapakah kecepatan kelapa saat menyentuh tanah? Berarti yang ditanya di sini V. Nah, untuk mencari jawaban dari pertanyaan tersebut, kita menggunakan rumus dari persamaan 1 dan 2 tadi, yaitu V sama dengan akar 2 dikali G dikali H. Nah, di sini kita masukkan nilainya. V sama dengan akar 2. Seperti yang kita ketahui, G ini adalah gravitasi dan yang kita pakai adalah 10 meter per sekon. Di sini 10 dikali dengan ketinggian. Ketinggiannya di sini yaitu 5 meter. Berarti V sama dengan akar 100. Karena 2 dikali 10, 20. 20 dikali 5 sama dengan 100. Berarti V sama dengan 100. Nah, akar dari 100 adalah 10 meter. Berarti kecepatan kelapa saat menyentuh tanah yaitu 10 meter per sekon. Saya kira cukup sekian untuk hari ini. Saya harap adik-adik semua bisa paham dengan materi yang saya sampaikan tadi. Dan saya selalu berharap adik-adik tetap patuhi protokol kesehatan, tetap jaga diri, dan jangan lupa setiap kali beraktivitas tetap baca doa dan selalu mencuci tangan. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.